jauhnya lagi yang dimaksud dengan hikmah itu pertama al-hikmah maknanya ilmu. Hikmah maknanya ilmu. Dimana ketika kita ingin berdakwah, ketika kita ingin mengarahkan seseorang, maka kita harus mempersiapkan ilmunya. Jadi jangan kita ajak seseorang tanpa apa yang memang kita ketahui sebelumnya. Kita nggak tahu tapi kita ajak, mau ajak kemana lah kita nggak tahu. Kan gitu. Jadi ilmunya kita tahu dulu. Misalnya kita pengen ngajak ke Jakarta, tapi Jakarta kita nggak pernah lihat. Ke Jakarta yuk, ayo tahu Jakarta enggak lah. Yang ada nyampainya kemana? Ke Tegal, nyasar, kan gitu. Maksudnya hikmah yang dimaksud ada apa? Maksudnya hikmah adalah dengan ilmu. Ya, gitu. Jadi maksud dengan hikmah itu di mana kita sudah ketahui sebelumnya. Terus bagaimana kita ketahui? Ngaji. Ya enggak? Makanya kita alhamdulillah Allah kasih nikmat untuk hadir di pengajian. Allah akan berikan hikmah buat kita semua. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana? Setelah hikmah yang dimaksud adalah ilmu, di mana hikmah yang termaksud di sana adalah siasat. Ya. Siasat itu adalah di mana kita bisa mengkondisikan apa? Sesuatu hal yang memang kita lihat menjadi sebuah arahan sesuai syariat. Itu hikmah. Di mana sesuatu hal yang memang kita bisa arahkan penuh dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan hikmah. Jadi ada hal-hal yang memang kita perhatikan dalam hikmah yang termaksud di dalam dakwah tersebut, di mana kita penuh harap kepada Allah, bukan kita merasa bahwa saya kasih nasihat dan pasti ini bakal berubah karena ucapan-ucapan kita atau omongan-omongan kita, atau mungkin kita sudah berlatih mengatur bicara agar masuk di dalam hatinya. Tidak bisa. Sebaik apapun tutur kata seseorang, kalau Allah belum lembutkan hatinya, tidak akan pernah mungkin dia akan berubah. Benar. Ajakan sebaik apapun dengan tawaran menggiurkan sekalipun, diajak untuk kebaikan, kalau udah ngomongin susah, Allah Akbar. Susahnya luar biasa. Walaupun nih diajak ngaji, ngaji di GBI dibagiin setiap pulang 1 juta. Ada aja kalau udah susah, ya tipu-tipu tuh. Padahal di informasi kalau itu kita bilang kalaupun di informasi ini yang menggiurkan, ada aja kalau udah susah. Tipu-tipu. Ya. Kayak begitu. Walaupun dibilang wah udah pasti tuh, yang ini insyaallah rutin tuh kayak ada makanan di sana, ngopi terus ngaji, santai-santai, nyaman kita di sana. Tawarin menggiurkan kan, daripada nongkrong di warung kopi biasa, mendingan ngopi di masjid sambil dapat manfaat. Menggiurkan nggak? Menggiurkan, tetap sulit, ya kan? Mau kayak gimana pun kita atur bahasa kita, kalau udah ngomongin sulit kalau belum pegang kasih. Makanya nikmatilah, rasakanlah kelezatannya. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Dilanjut yang kedua. Apakah keharusan kita dakwah itu untuk jalur keluarga terlebih dahulu, lalu nanti orang lain, kan gitu. Ini konteksnya keluarga sudah menjadi kewajiban buat kita. Jadi kalau dibilang keluarga terlebih dahulu sudah jelas, karena apa yang kita hadapi setiap hari ya keluarga kita. Namun tidak menutup kemungkinan kita boleh stop untuk berdakwah di luar keluarga kita. Jadi ketika kita hadapi kejadian-kejadian yang sesuai dengan seharusnya kita jalankan amar ma'ruf nahi munkar, walaupun keluarga kita belum baik, jadi kan ada orang-orang ngomong keluarga dia belum benar, jangan kita begitu tuh, dan itu jangan diikutin. Karena apa? Itu menjadi kebiasaan yang justru melemahkan dakwah. Itu menjadi kebiasaan atau apa? Brainwash kalau dibilang. Cuci otaknya orang-orang kafir untuk membuat kaum muslimin sudah tidak lagi berani untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena akan merasa, ya juga ya keluarga aja belum benar, ya udahlah benerin keluarga aja dulu. Keluar udah nggak ada saling menasihati. Ya bahkan nanti ujung-ujungnya bukan nanti udah terjadi, ujung-ujungnya bahkan tidak ada saling menasihati. Naon itu nyindir urang itu budaya yang harus kita jauh dari mulai sekarang. Nggak usah muluk-muluk orang lain, nggak kita aja dari mulai sekarang sudah.
Keluarga sudah pasti. Memang itu awal bulannya. Kalau dibilang untuk kita latihan berbicara, menguatkan diri kita, berani untuk menegur, tegurlah keluarga. Kalau udah nggak berani tegur keluarga, apalagi tegur orang lain. Ya orang beda-beda, ada yang berani tegur orang lain, keluarganya nggak berani, ya kan? Ada ya. Ada yang buka polda. Alih-alih alasannya apa? Takut ntar menimbulkan perpecahan. Takut menimbulkan ntar kalimat bahwa ini kurang adab. Nggak ada, itu adatnya apa? Ahlul kitab, adatnya ahlul kitab itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu melihat apa namanya? Kalau dibilang apa namanya? Susunan siapa yang tua dan muda, itu ahlul kitab. Susunan hierarki keluarga itu ahlul kitab itu. Dalam Muslim tidak ada yang namanya nasihat dakwah itu untuk seluruhnya. Jelas ya. Jadi jangan terhambat dengan karena kita merasa ada susunan keluarga atau di keluarga kita sendiri, di rumah sendiri belum tercapai target yang seharusnya kita inginkan. Walaupun Pak RW juga salah, tegur aja ya. Tegur aja. Tapi kenapa ngomong-ngomong ke Pak RW? Pak RW lagi duduk ya Pak RW ya. Tapi Masya Allah. Jadi barangkali seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa lakukan. Amin. Lagi. Mengenai hukum syariat sudah saya baca sedikit aja. Ya. Mengenai hukum syariat. Mengada-ngada hukum syariat. Mengada-ngada hukum syariat. Kita kembalikan kepada apa itu syariat. Kan gitu. Dan di mana hukum syariat dipelajari. Berarti kalau kita kerucutkan ada di dalam hukum fikih. Berarti kalau ngobrolin hukum fikih itu adalah furu' di dalam Islam. Jelas. Sedangkan di dalamnya ada ikhtilaf. Jadi kalau sudah ngomong dikerucutkan terus diluasin lagi, tambah melambung lagi. Tapi konteksnya di mana kalau seumpama ada suatu statement atau ada suatu hukum yang sudah sesuai dengan jamhur ulama, yang sudah disepakati oleh seluruh ulama bahwa itu adalah muktamad atau benar adanya, lalu dia adakan hal yang lain. Contohnya misalkan sholat, misalkan sholat sholat jamak dan qashar, misalkan jamak dan qashar. Kalau seumpama jamak dan qashar, kalau seumpama dalam perjalanan dua boleh, betul di dalam syariatnya. Ya kalau seumpama ngapain dipisahin kan sama aja ya, udah gabung aja jadi 4, 2, niatnya langsung usolli zuhur wal asar, ya kan? Misalkan, ya kan? Jangan qashar lillahi ta'ala, Allah satu kali salam, karena menganggap dalam pemikirannya dua ya udah. Karena ada kepepet jadi boleh lah. Jadi dia mengada-ngada hukum yang sesungguhnya itu tidak ada. Ya enggak? Dalam konteks Al-Quran dan hadis pun tidak ada. Bahkan asar dan juga penjabaran ulama mujtahid pun jauh. Lalu dia adakan dengan pemikiran hawa nafsunya dengan alasan kepepet waktunya nggak ada. Kalau semua bisa dua nanti habis waktu yang duanya. Jadi 4 langsung aja. Kalau 4 bisa langsung semuanya. Bisa dong, ya kan? Nggak bisa. Ya nggak? Itu nggak ada namanya. Ngadi-ngadi, nggak ada ngakal-ngakal. Tuh, kitanya satu kan, sebenarnya banyak. Jadi ada satu ada. Sebenarnya banyak. Ada dalam akidah, ada macam-macam. Maksud dengan syariat itu ada dalam akidah, ada dalam macam-macam. Ya. Jadi kurang, tapi ada kasih dalam hukum fikih, karena hukum tadi ngomongnya hukum itu berarti di pelajaran fikih. Fikih secara keseluruhan itu furu', walaupun ikhtilaf perbedaan suatu rahim. Ada perbedaan dalam madhab, yang kita kenal 4 madhab, tapi sesungguhnya banyak madhab di luar sana, ada itu. Maka bagaimana itu furu' ada perbedaan wajar. Namun itu kalau memang seumpama hukum yang sudah disepakati, dia ngadi-ngadi, dicek di madhab manapun nggak ada les ini itu pengen bikin madhab sendiri, ngadi-ngadi namanya. Itu namanya apa? Ada khususiyah. Mengada-ngada dalam. Jadi bukan kategorinya ya
Ane kasih contoh nih, jangan sampai ada pemikiran yang memang salah lagi aja, ngada-ngada dalam syariat. Oh berarti kalau di zaman Rasul nggak ada, berarti ngada-ngada, nggak gitu juga. Contoh yang suka diperdebatkan tentang tahlil, tahlilan diperdebatkan. Rasulullah di zaman Rasulullah nggak ada tahlilan. Ya Allah, di zaman Rasulullah nggak ada tahlilan. Nah, yang nyuruh tahlil siapa? Rasulullah. Yang nyuruh tahlil siapa? Rasulullah SAW. Lah kita pakai an karena orang Indonesia pakai Tuhan an, bener nggak? Jadi tahlilan. Jangan ngomong nggak ada. Itu udah jelas ada, di nggak ada, nggak ada, dihilangkan apa yang sudah disyariatkan gitu. Nah, pokoknya jauh lah, panjang lah. Kalau ngobrolin itu, jangan sampai salah kesana. Kalau arti tahlilnya itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Illallah. Enggak ada di luar itu ya. Apanya? Ya. Kalau semua makna lebih jauhnya lagi, Soalnya kalau ada pertanyaan begitu nggak mentok, jangan mentok. oh gitu. Apa kata tahlil? Kalau ada orang bicara soal hadis, apa hadis itu? Nah itu. Baik. Itu nanti kita satu persatu kita akan kupas tuntas di dalam kitab tasawuf. Insya Allah ada ya. Di dalam kitab tasawuf ini ada, kita akan bahas satu persatu. Tapi jangan sekarang, ini mah kisi-kisi aja. Suka banyak ngomong. Pengen tahu aja. Ada pertanyaan lagi? Satu aja. Satu lagi ya. Satu aja. Saya tertarik tadi yang sikap kita harus menghindari apa itu yang tadi menghindari ya programmu kan belum beres. Perpecahan. Nah ini saya kan sebetulnya sudah menjadi dilema dan sudah memang di masyarakat sudah banyak kayak begitu. Nah ini ada nggak trik dan solusinya supaya kita bisa mengcounter pertama kalau kita misalkan mau mengungkar ketika ada counter pertanyaan seperti itu juga ada nggak triknya supaya kita kan tadi Ustaz bilang kita menghindari hal itu. Nah ini triknya gimana caranya? Trik salah satu triknya mungkin bisa dipakai bahwa di mana ketika ada kalimat tersebut yang menyerang kita, nanti jangan berdoa lah, keluarnya aja dulu. Kalau bahasa Jakartanya biasa dilakukan begini bro, nih dulu begini. Justru kita saling mengingatkan. Kalau antum melihat keluarga kita belum mengingatkan kita saling mengingatkan. Ada arahan langsung dari Rasulullah nih agar kita saling mengingatkan, terus memperkuat ukhuwah Islamnya kita. Benar. Jadi triknya di mana? Betul, benarkan bahwa keluarga kita belum benar. Jangan kita merasa keluarga kita sudah benar, jangan. Triknya itu di mana mereka menyerang, maka kita benarkan apa yang menjadi serangan mereka. Ya, agar mereka sadar bahwa apa yang kita arahkan itu untuk dilakukan bersama-sama. Itu kurang lebih. Jadi jangan menolak. Kalau ada menyerang. Jangan itu ribut lagi aja ntar itu. Ya, jadi kurang lebih arahkan kebersamaan. Ya, jadi arahkan kebersamaan. Karena memang kita tidak akan pernah terlepas dari itu semua. Netizen. Netizen. Ada kakek-kakek sama cucunya bawa kuda. Tuh berdua jalan kaki. Kalau kata netizen bilang, ini orang bego kali ya. Kalau bahasa netizen kasar-kasar. Punya kuda nggak dinaikin. Dikata, bego katanya, nggak punya otak. Kan gitu, punya kuda nggak dinaikin. Dinaikin tuh kuda berdua, kakek-kakek sama cucunya. Dikata, ini orang nggak punya perasaan nih. Kan tuh kuda capek, terlalu berat bebannya. Ya kan? Aturan satu turun. Nah, bisa salah lagi aja. Turun kakek-kakeknya, dikatain lagi, ini anak kurang ajar bener. Udah tahu itu kakeknya susah untuk jalan, turun harusnya. Netizen salah lagi aja. Anaknya turun, kakeknya naik. Ya Allah, ini kakeknya punya kasihan yang bisa sama tuh anak kecil. Dienak-enakan. Anaknya suruh capek, kakek macam apa begitu? Salah lagi aja. Terus kudu gimana? Jual kuda, jalan kaki, atau gendong kuda? Bingung kan? Netizen pasti ada.
apa yang kita lakukan benar atau salah, maka pasti ada yang menyalahkan. Nah, gitu. Maka pilihan kita antara benar atau salah, mana? Yang kita yang benar. Itu yang kita pilih. Walaupun disalahkan, yang penting sesuai, jangan merasa kita benar. Tidak, sesuai yang benar kita jalankan yang benarnya, walaupun disalahkan, konteksnya disalahkan oleh orang-orang yang salah. Tapi kalau semua yang kita anggap benar, lalu kita disalahkan oleh orang yang memang mengetahui kebenaran, ya jangan bantah. Dan itu, karena yang kita cari kebenaran, bukan pembenar. Wallahu a'lam bishawab. Sejelasnya. Selesai? Nah, kita masuk ke dalam fikih. Sebelah. Oke. Setengah jam lagi. Ayo videonya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka innaka antal Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun wa yakrahu syadidus sukhuna wa syadidul buruda. Itu kemarin tapi belum selesai. Sekarang kita akan memasuki suatu pasal masih dalam kategori pasal air atau membahas tentang air. Namun tidak lagi membahas apa air yang boleh digunakan, tidak lagi membahas apa air yang boleh digunakan bersuci, tidak lagi membahas itu. Karena itu sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja air yang boleh digunakan. Sekarang kita akan bahas tentang hukum menggunakan air. Menggunakannya itu bisa saja menggunakan untuk badan atau menggunakan secara konsumsi, tanawul, untuk konsumsi tubuh kita. Istiqmal atau tanawul, ya kan? Istiqmal itu digunakan di luar badan, tanawul itu istiqmal di dalam badan. Jadi bisa digunakan untuk di dalam badan, maksudnya dikonsumsi atau memang dipakai, kurang lebih seperti itu. Dan itu terkadang dilakukan untuk orang yang hidup dan terkadang untuk orang yang mati. Dan itu memang bukan orang atau dilakukan untuk orang, manusia, dan juga bisa digunakan selain manusia, yaitu binatang misalnya. Dan itu bisa dilakukan penggunaan air tersebut. Kita ngobrolin penggunaan air untuk badan makhluk hidup atau memang benda. Jadi kasus ini, hukum akan kita pergunakan air ini bermacam-macam hukum. Kita akan bahas salah satunya dulu. Menggunakan air untuk seorang manusia. Hukum menggunakan air kepada manusia hidup, jelas ya. Hukum menggunakan air untuk manusia hidup, bukan yang mati dulu, ya kan? Walaupun nanti di dalam rincian ini ada pecahan-pecahan kategori-kategori keterangan. Pertama, hukum menggunakan air apabila itu untuk wudu atau mandi. Hukum pertama adalah wajib. Hukum pertama wajib. Tapi hukum asal mubah. Hukum asalnya mubah. Jadi kalau ngomongin hukum asal mubah, tapi hukum pertama kita ambil yang wajib. Hukum wajib idza kana al-ma' musabban lil wudu atau lil tathhir. Jadi konteksnya wajib menggunakan air yang memang ada air tersebut dikhususkan untuk bersuci. Jelas ya? Tapi contoh kasusnya ini apabila suatu keadaan di mana keadaan tersebut air ini pas-pasan. Ada air yang memang satu telur penuh di musabbal kan? Bukan makaf, di musabbal ini kayak diimpakkan khusus untuk wudu atau mandi, ya kan? Atau izalatun najasa. Maka kita wajib menggunakannya hanya untuk wudu, mandi atau izalatun najasa. Tidak boleh dilakukan untuk hal yang lain. Alasan pertama, ada ikhtilaf di sini, ada perbedaan pendapat antara ulama di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau untuk tathhir, ya kan, al-musabbal tathhir fayajuzu li syurbi, atau li atosi hayawani dan lain sebagainya. Jadi ada ikhtilaf di sini. Itu yang pertama, hukum air musabbal.
Sama halnya apabila musabbal yang diinfakkan hanya untuk minum, wajib menggunakannya hanya untuk minum, tidak boleh digunakan untuk berwudu. Jadi air musabbal ini air yang memang sudah diinfakkan khusus ya, hanya untuk apa yang memang disebutkannya, maka itu hanya khusus boleh dilakukan untuk apa yang memang keperuntukannya. Jelas. Contoh misalkan ada acara ramai dengan acara misalkan kayak waktu tahun-tahun yang lalu kayak apa di Monas, acara besar, kita menyaksikan di situ ya kan ada orang-orang yang bagi-bagi air, atau dalam acara tabligh akbar lalu apa udah kerumunan banyak tempat air untuk wudu, untuk bersuci sulit, namun ketika kita ingin masuk ke tempat tersebut ada yang bagi-bagi air misalnya aqua. Nah ini harus kita perhatikan, bagi-bagi air aqua kita ambil sampai 3 botol misalnya, haus ambil sampai 3 botol. Namun di pertengahan waktu dia pas pengen sholat berjamaah ternyata dia sadar bahwa dia tidak dalam keadaan suci. Waduh, belum wudu, melihat antrian panjang kan itu tempat wudunya, udah gitu dari jaraknya jauh, ngerasa punya air, lalu udah wudu di sini aja. Pakai air itu tanpa tahu itu air yang memberikannya khusus diminum atau memang untuk diberikan bebas dilakukan apa saja peruntukannya, tanpa tahu haram. Jelas ya? Karena pada dasarnya umumnya aqua botolan itu kalau udah dibagiin khusus untuk minum. Jelas. Musabbal syurbi. Jadi digunakan untuk wudu. Jelas ya? Kedua, hukum haram. Itu tadi satu udah disebutin contohnya. Tapi Anda kasih contoh di sini, haram apabila menggunakan air yang memang didapat karena hasil curian. Nyuri air ada tapi hasil nyuri. Menggunakan air itu makruh walaupun sah wudunya. Wudunya sah, tapi hukum menggunakan, kita lagi ngomongin hukum menggunakan air itu. Apa hukumnya? Makruh, haram. Hukum menggunakan air yang memang hasil dicuri, hasil mencuri, air pengen wudu nggak punya air, dia punya air pengen diem mendem pakai selang ya kan, nyalain tuh sampai penuh. Atau lagi masa-masa kemarau ada orang yang memang punya ke rumah yang memang ilustrasinya begitu tuh, ada yang punya keran di luar tuh yang biasa untuk cuci mobil motornya dia, nggak pakai ngomong dulu, udahlah dia nggak ngasih, ambil aja bawa pakai selang ke rumah lagi, isi torong sampai penuh lagi ya. Itu namanya gosok. Apa menggunakan airnya haram. Itu. Walaupun dipakai wudu, walaupun dipakai wudu, tapi tetap wudunya mandinya sah. Ingat. Tidak menghalangi wudunya, tidak menghalangi mandinya, namun menggunakannya haram. Dilanjut hukum ketiga, makruh. Atau kita ambil yang ketiga, mubah aja dulu. Karena lanjutan makruh ini adalah kelanjutannya langsung ke kita. Hukumnya mubah. Itu apaan? Wa huwal asl fi kulli ma'in tahirin mutahhar katanya. Jadi di setiap air yang suci, ya kan? Di setiap air yang suci dan atau dapat mensucikan apabila digunakan untuk bersuci. Kan itu? Wa huwa fi mulki. Dan air tersebut ada dalam kepemilikan atau punya dia. Air punya dia, konteks airnya itu dalam keadaan suci. Kalau untuk bersuci maka harus suci mensucikan. Kurang lebih seperti itu. Menggunakannya mubah. Itu hukum asli. Dilanjut. Kan kita ngobrolin untuk istimal ya. Yang makruh. Bagaimana menggunakan air namun makruh menggunakannya. Padahal bisa dilakukan atau bisa dipergunakan. Ya, pasal ini menjelaskan itu. Yukrahu syadidu suhunah wa syadidul burud. Makruh yang pertama di dalam kitab menjelaskan bahwa menggunakan air yang terlalu panas, bukan hangat kuku nggak makruh. Panas tapi nggak terlalu panas, masih kuat lah. Kalau dibilang kuat ini kuat untuk melaksanakan dengan sempurna. Oke, itu nggak makruh. Namun syadidu suhunah, dengan sekiranya
dengan sekiranya menghilangkan kesempurnaan bihaitsu yuzilu isbal anil wudu. Jadi dengan sekiranya dia meninggalkan atau bisa menghilangkan kesempurnaan ketika dia bersuci. Jadi konteksnya yukroh syahidus suhuna wa syahidul buruj. Makruh menggunakan air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Jelas. Dan selain daripada itu wal musyammas, dan juga air yang memang terkena terik matahari. Ya. Kalau air terkena terik matahari, maka menggunakan air tersebut makruh hukumnya. Namun bukan tanpa syarat. Jadi bagaimana? Ada syarat-syaratnya. Air yang terkena terik matahari itu ada syaratnya. Bukan langsung air udah kita isi di halaman rumah, di jolang ember ya. Di ember, lalu siang tengah hari bolong, langsung kita pengen wudhu, ya Allah musyammas, makruh. Enggak. Ya. Kenapa enggak? Karena syarat-syaratnya. Yang pertama syaratnya apa? Air yang terkena sinar matahari itu harus dalam keadaan panas. Pertama, airnya dalam keadaan panas. Yang kedua, itu terkena sinar matahari yang memang bilannya panas. Daerahnya memang daerah panas, daerah terik. Contoh mungkin Jakarta di sini ya. Kalau Bandung mah dingin lah ya. Bandung dingin nggak? Dingin ya. Ya di mana lah pokoknya tempat-tempat yang memang menjadi terik. Airnya jadi Airnya jadi panas karena sinar matahari. Karena sinar matahari. Jadi kalau airnya jadi panas karena sinar matahari, walaupun nggak mendidih, ada panas-panas sinar matahari. Satu, airnya dalam keadaan panas. Kedua, memang di daerah panas. Kan itu. Ketiga, ya syaratnya wadahnya itu dari logam. Jadi kalau dari plastik nggak jadi masalah. Nah itu. Kalau dari tanah liat nggak jadi masalah. Dari semen nggak jadi masalah. Kita punya terop air dari semen, biasanya pada dari semen misalkan. Matahari nyebrot misalkan sampai hangat tuh atau panas tuh. Wah ini musyammas nggak boleh pakai. Nggak apa-apa. Kayaknya kalau bukan dari logam nggak apa-apa. Dan logamnya pun bukan logam mulia. Maksud logam mulia bukan emas atau perak. Kalau emas atau perak nggak makruh, ya kan, menggunakannya. Tapi wadah emas atau peraknya itu haram. Nantikan jadi bukan makruh tapi haram. Jelas ya. Jadi itu adalah syarat-syarat. Walaupun ada lagi syarat-syarat yang lain. Namun untuk yang kategori yang tadi, air yang terkena sinar matahari, walaupun tertutup ya, misalkan ada toren-toren apa nih, mereknya kita nggak sebut lah ya, ada toren matahari, kan toren air yang memang dari stainless steel tuh ada ya. Walaupun tertutup rapat, lalu kita keluarkan di keran, lalu terasa panas, itu makruh untuk kita pakai. Makruh untuk kita pakai, ya. Baik itu wudu, mandi atau apapun, makruh hukumnya. Karena apa? Kalau dalam sisi medisnya yuritul baros akan menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Penyakit belang, penyakit kulit. Ya, kurang lebih kanker lah dibilangnya. Penyakit kulit itu. Oh, kalau sudah terkena penyakit karena itu, kenapa nggak langsung diharamin aja? Kan itu. Kenapa nggak langsung haram? Karena madorot nih. Enggak. Karena memang ada yang berdampak secara langsung signifikan, ada yang tidak berdampak sesuai kondisi. Tapi kan kita tidak tahu kondisi kita, maka hukumnya makruh. Itu alasan, salah satu alasannya. Padahal alasannya sudah tepat. Itu karena memang dimakruhkan karena musyammas. Jelas? Jelas. Walaupun tertutup, namun itu semua bisa digunakan kembali apabila kondisi air mendingin atau sudah menjadi ada. Udah dingin bisa digunakan. Jadi ketika air musyammas itu masukin ke ember, udah tungguin sebentar, 5 menit, 10 menit, pegang air udah adem, pakai, nggak perlu lagi. Tidak ada dampak lagi, maka boleh digunakan. Maka dikatakan di sini wal musyammasu fi jihatin haram, dan air yang terkena atau terkontaminasi sinar matahari fi jihatin haram, di tempat atau di daerah yang memang panas, dan air tersebut di wadah fi ina'i muntabi, di wadah yang memang apa? Muntabi itu alladzi yatatarraqu bil mitraqah,
Jadi kalau dulu bikin bejana, bikin wadah itu, wah, ditempa, ditempa untuk menjadi wadah. Kalau sekarang udah pabrikan, tapi sama, apa namanya? Tekniknya sama ya, tekniknya sama. Ada yang dipalu ya, kalau pabrik jadi pakai alat gitu juga kan itu. Tempanya dan diinahin muntabi, yaitu apa? Itu apa yang terbuat dari logam. Fi badanin duna thawbin, dan itu dipakai di badan, bukan di pakaian. Makanya tadi kita nyebrang lagi, di mana menggunakan air itu ada digunakan yang untuk tubuh kita, ada untuk benda mati. Fi thawbin duna thawb ini, fi badanin duna thawb ini di badan kita makro, tapi kalau di baju ya enggak. Cuci motor, cuci mobil, airnya memang terkena sinar matahari, makruh nih. Yang enggak. Ini makruh buat kita aja, enggak ada penyakit kulit mobil. Enggak ada gitu. Ya. Mobil enggak ngerasa kepanasan gitu. Jelas ya? Jelas itu? Nah itu jadi kalau untuk benda mati enggak jadi masalah. Namun sebagian ulama menyatakan itu memang di badan bukan di pakaian, tapi pakaian yang dimaksud adalah pakaian yang kalau sudah dicuci dengan air musammas tidak langsung dipakai. Ngerti maksudnya? Ada orang yang kalau cuma kayak anak kecil ya, anak kecil habis panas-panasan dibasahin tapi airnya panas, ya kan? Biar berasa adem. Pakai air yang memang terkena sinar matahari, habis dibasahin pakai air yang terkena sinar matahari musammas tadi langsung dipakai. Makruh juga hukumnya katanya. Nah itu kata ulama makruh juga. Jadi kalaupun memang di badan itu apa di pakaian itu nggak makruh, kalau nggak langsung dipakai. Jangan ngomongin anak-anak kita lah mungkin. Nggak ada pakaian lagi, semuanya di laundry. Nggak ada pakaian, kalau ada kotor kan mungkin maksain yang pakaian kotor. Nggak ada pakaian lagi, kita pergi, ada bisnis, ada job misalkan, nggak ada pakaian, ini lagi apa? Lagi pengen dicuci, pas dicuci di badan makan nggak apa-apa, musammas juga ya kan? Udah langsung aja dikocorin tuh dari keran musammas sambil mau disikat. Biar begitu ditelepon, ayo berangkat sekarang, walah nggak ada pakaian lagi gimana? Pas pengen pakai dikit, makro pakai baju itu, karena apa? Masih ada apa? Air atau basah dari air yang memang makruh digunakan. Jelas ya? Ilustrasinya jelas ya? Meskipun airnya udah dingin. Belum, masih dalam keadaan panas tadi, hangat tadi. Tapi kalau semua udah bentar dulu tungguin ini 5 menit biar dingin. Ya, kenapa? Cuci air tadi pakai musammas, cuci baju pakai musammas. Kalau ngerti mah, ya bisa tungguin 5 menit. Kalau nggak ngerti, apa sih pakai baju doang kan? Jelas di sini?